Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Salita Asmigana Kusuma dengan NIM 2108573 akan mempresentasikan terkait rancangan proposal penelitian yang telah saya buat berjudul Analisis Keterampilan Komunikasi Interpersonal Kepala Sekolah dalam Implementasi Kurikulum Merdeka di SMA Negeri 16 Kota Bandung. Adapun latar belakangnya, hal yang menjadi keunggulan dalam penelitian ini adalah fakta bahwa SMA Negeri 16 Kota Bandung selama 2 tahun terakhir sudah menerapkan kurikulum Merdeka Berbagi, yang mana kurikulum jenis tersebut hanya diterapkan di 2 SMA negeri di Kota Bandung, yakni SMA Negeri 16 dan juga SMA Negeri 3 Kota Bandung. Kemudian, di balik keunggulan yang sudah disebutkan, ada permasalahan yang terjadi di lapangan berdasarkan hasil wawancara yang pernah saya lakukan beberapa waktu lalu, yaitu warga sekolah terkhususnya tenaga pendidik masih belum begitu memahami terkait tupoksi masing-masing yang berkaitan dengan implementasi kurikulum merdeka. Nah, sayang sekali jika ternyata komunikasi kepala SMA Negeri 16 yang tidak maksimal dalam menyampaikan informasi terkait implementasi kurikulum merdeka berbagi ini. Kemudian latar belakang tersebutlah yang menjadikan saya menarik, judul tentang analisis keterampilan komunikasi interpersonal kepala sekolah dalam implementasi kurikulum di SMA Negeri 16 Kota Bandung. Kemudian dari latar belakang tersebut pula, saya membuat rumusan masalah yang pertama, bagaimana Kepala SMA Negeri 16 Bandung berkomunikasi secara interpersonal dengan warga sekolah untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Kemudian yang kedua, apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat komunikasi interpersonal kepala sekolah untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Lalu yang terakhir, bagaimana hasil yang dicapai sekolah dalam implementasi kurikulum Merdeka. Nah, adapun tujuan penelitiannya secara umum memperoleh gambaran empiris yang jelas dan menyeluruh melalui proses penelitian dan analisis data mengenai keterampilan komunikasi interpersonal kepala SMA Negeri 16 Kota Bandung. Untuk tujuan khususnya, mengetahui cara berkomunikasi kepala SMA Negeri 16 Kota Bandung secara interpersonal dengan warga sekolah dalam implementasi kurikulum Merdeka, kemudian mengetahui faktor pendukung dan menghambat komunikasi interpersonal kepala sekolah untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Lalu yang terakhir mengetahui hasil yang dicapai sekolah dalam implementasi kurikulum Merdeka itu sendiri. Kemudian untuk manfaat penelitian secara teoritis, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan, khususnya dalam melakukan implementasi kurikulum Merdeka, agar terwujudnya jalinan komunikasi interpersonal yang baik, serta hasil implementasi kurikulum yang tercapai dengan baik pula. Kemudian untuk manfaat praktisnya, sebagai saran atau masukan bagi kepala sekolah dalam mengembangkan komunikasi interpersonal di organisasi seperti sekolah. Kemudian yang kedua, menjadi referensi bagi mahasiswa dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian bagi peneliti sendiri diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai cara mengamalkan ilmu pada waktu perkuliahan. Kemudian yang terakhir, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain yang mengangkat tema yang sama namun dengan sudut pandang yang berbeda. Kemudian di sini ada kajian teori mengenai komunikasi interpersonal kepala sekolah. Menurut Roger dalam Yodik, komunikasi interpersonal diartikan sebagai sebuah komunikasi antar pribadi atau komunikasi yang dilakukan dari mulut ke mulut yang terjadi dalam interaksi tatap muka antara beberapa pribadi. Sehingga komunikasi interpersonal kepala sekolah merupakan proses penyampaian informasi, pikiran, dan sikap tertentu antara kepala sekolah dengan seorang atau dua orang. Kemudian komunikasi interpersonal menurut Kumar dalam Wirianto menyatakan bahwa komunikasi interpersonal akan terjadi secara efektif bila kedua belah pihak memenuhi kondisi berikut. Yang pertama, keterbukaan, kedua, empati, ketiga, saling mendukung, kemudian yang keempat, rasa positif, dan yang kelima, kesetaraan. Kemudian untuk kajian teori mengenai kurikulum merdeka, menurut Umar Hamalik dinyatakan sebagai sebuah program pendidikan yang disediakan oleh lembaga pendidikan atau sekolah bagi siswa. Nah, berdasarkan program pendidikan tersebut, siswa melakukan kegiatan belajar sehingga mendorong perkembangan dan pertumbuhannya sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, untuk implementasi kurikulum merdeka sendiri ada 3 jenis, tapi difokuskan kepada mandiri berbagi karena, SMA Negeri 16 Kota Bandung menerapkan kurikulum mandiri berbagi, yaitu kurikulum yang diterapkan dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar. Dan, setelahnya, SMA Negeri 16 Kota Bandung, mensosialisasikan kepada, SMA-SMA yang belum menerapkan kurikulum merdeka, seperti itu. Kemudian, berikut merupakan penelitian terdahulu, saya mengambil 10 penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang saya angkat. Baik, saya juga sudah merancang kerangka berpikir mulai dari input, proses, output, sampai pada outcome. Nah, untuk kondisi idealnya sendiri,
Pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kurikulum Merdeka dapat mengimplementasikan kurikulum Merdeka dengan pemahaman yang diberikan kepala sekolah melalui proses komunikasi interpersonal. Kemudian untuk, pendekatan penelitian ini saya menggunakan kualitatif, yang mana penelitian dengan pendekatan kualitatif ini, berdasarkan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Kemudian untuk metode penelitian sendiri saya menggunakan deskriptif, di mana, ini merupakan bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia. Kemudian lokasi penelitiannya jelas di SMA Negeri 16 Kota Bandung, di Jalan Mekarsari, Babakan Sari, Kecamatan Kiara Condong. Kemudian untuk subjek penelitiannya, yakni Kepala SMA Negeri 16 Kota Bandung, serta pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kurikulum Merdeka seperti salah satunya tenaga pendidik. Kemudian di sini ada teknik pengumpulan data, saya menggunakan 3 metode. Yang pertama, metode observasi, di mana saya mengunjungi SMA Negeri 16 Kota Bandung, melihat, mengamati, dan juga, melakukan, pengamatan, ya. Kemudian yang kedua, metode wawancara, saya melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait seperti Kepala SMA Negeri 16 Kota Bandung dan juga, tenaga pendidik maupun staf yang ada di SMA Negeri 16 Kota Bandung yang berkaitan dengan implementasi kurikulum Merdeka. Kemudian yang terakhir metode dokumentasi, saya mengumpulkan dokumen-dokumen dan mengkajinya. Tentunya dokumen tersebut bisa, menjadi penguat data yang akurat bagi penelitian yang saya lakukan. Kemudian, saya di sini juga mengambil teknik analisis data secara deskriptif analitik, yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan, berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Nah, data-data tersebut berdasarkan hasil wawancara, catatan lapangan, dan juga dokumen yang dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas. Kemudian di sini juga ada 3 teknik, yang pertama reduksi data, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kemudian di sini saya membuat juga kisi-kisi pertanyaan penelitian, mulai dari rumusan masalahnya, dimensi, indikator, deskriptor, teknik pengambilan data, dan sumber datanya, tertera di, kisi-kisi pertanyaan ini. Kemudian di sini juga saya dari kisi-kisi tersebut merancang instrumen pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian yang saya ambil. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, mengenai rancangan proposal penelitian yang telah saya rancang dan berikutnya saya akan menjawab pertanyaan. Yang pertama, mengapa penelitian Anda perlu dilakukan dan apa urgensinya? Baik, menurut saya pribadi, komunikasi merupakan suatu kunci dari hidupnya organisasi, terutama sekolah. Keunggulan dan permasalahan di SMA Negeri 16 Kota Bandung menjadi latar belakang diperlukannya penelitian lebih lanjut mengenai komunikasi interpersonal kepala sekolah dalam memberikan informasi terkait implementasi kurikulum Merdeka yang diterapkan di sekolah. Nah, komunikasi interpersonal kepala sekolah memiliki urgensi yang besar dalam konteks pendidikan. Nah, hal ini terbukti dapat meningkatkan, saling pengertian antara bawahan dan juga atasan, juga pemahaman satu sama lain. Koordinasi kegiatan dan tugas juga lebih mudah serta, guru, juga lebih termotivasi untuk, melakukan kinerjanya. Kemudian proses komunikasi ini memerlukan, keterbukaan, unsur-unsur positif seperti kebersamaan, empati, dan sikap mendukung yang sebelumnya saya paparkan juga di kajian teori. Kemudian proses komunikasi ini memerlukan, mmm, dukungan juga gitu. Oleh karena itu, komunikasi interpersonal kepala sekolah memegang peranan penting dalam, meningkatkan pemahaman mendalam terkait, kurikulum Merdeka Berbagi yang diterapkan di SMA 16 Kota Bandung. Apalagi kurikulum ini merupakan kurikulum berbagi yang mana, ini tuh menjadi patokan untuk sekolah-sekolah lain dalam menerapkan kurikulum Merdeka itu sendiri, sehingga dalam implementasi dan pemahamannya, harus betul-betul diperhatikan. Kemudian untuk, pertanyaan selanjutnya, jelaskan apa manfaat penelitian ini. Seperti yang sudah saya sebutkan, pada sebelumnya, namun saya akan menjelaskan secara rinci, dari mulai manfaat teoritis. Dari hasil penelitian ini, saya berharap dapat memberikan, manfaat bagi dunia pendidikan, khususnya dalam melakukan implementasi kurikulum Merdeka, agar terwujudnya jalinan komunikasi interpersonal yang baik, serta hasil implementasi kurikulum yang, tercapai dengan baik pula. Sebelumnya mohon maaf, maksudnya di sini adalah,
Komunikasi interpersonal ini diharapkan bisa lebih memaksimalkan implementasi kurikulum Merdeka. Seperti itu singkatnya. Kemudian untuk manfaat praktisnya, itu yang pertama sebagai saran atau masukan bagi kepala sekolah dalam mengembangkan, komunikasi interpersonal di organisasi seperti sekolah. Bisa juga, dibuat sebagai evaluasi diri juga. Kemudian, yang kedua agar dijadikan referensi bagi mahasiswa dalam pengembangan ilmu administrasi pendidikan terutama dalam bidang komunikasi organisasi, khususnya komunikasi interpersonal serta mengimplementasikan kurikulum Merdeka untuk keberjalanan sekolah yang lebih baik. Kemudian untuk peneliti sendiri diharapkan ini dapat bermanfaat sebagai cara mengamalkan ilmu pada waktu kuliah dengan melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan tugas yang diberikan. Kemudian untuk yang terakhir diharapkan, penelitian ini dapat menjadi patokan, dan, pengembangan untuk penelitian-penelitian lain, untuk menjadi referensi bagi penelitian-penelitian lain. Karena sejauh ini saya belum menemukan, penelitian yang sama persis judulnya dengan, judul yang saya angkat. Baik, mungkin itu saja untuk jawaban pertanyaan nomor 2. Untuk pertanyaan nomor 3, apa yang menjadi fokus penelitiannya? Nah, untuk fokus penelitiannya sendiri, saya memfokuskan pada, keterampilan komunikasi interpersonal kepala sekolah atau kepala SMA Negeri 16 Kota Bandung di sininya, dalam menerapkan kurikulum Merdeka Berbagi. Nah, jadi, pada intinya fokus berada pada komunikasi interpersonal kepala sekolah itu sendiri. Kemudian, bagaimana mengolah hasil penelitian? Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya juga, namun belum saya jelaskan secara rinci. Nah, untuk, pengolahan data sendiri ini, saya menggunakan 3 teknik. Yang pertama itu reduksi data. Itu, maksudnya adalah proses pemilihan dan penyederhanaan atas informasi yang diterima. Tujuannya untuk memilih informasi yang paling relevan, yang kemudian informasi tersebut, diverifikasi untuk menjadi acuan, agar penelitian ini hasilnya lebih kuat. Kemudian untuk, langkah selanjutnya ada teknik yang kedua yaitu penyajian data. Adalah, merupakan pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dari dan pengambilan tindakan. Nah, setelah tadi, sudah dipilah informasi yang sangat relevan, kemudian untuk penyajian data ini kita olah, kita tarik kesimpulan, dan kita ambil tindakan, gitu. Jadi penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif dengan tujuan untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang sistematis dan mudah dipahami juga. Kemudian untuk, teknik yang terakhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Nah, ini merupakan kegiatan akhir penelitian, kualitatif. Nah, peneliti ini harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi baik dari segi makna maupun kebenaran. Nah, kesimpulan yang disepakati oleh tempat penelitian itu dilaksanakan. Jadi, kesimpulan itu bukan hanya ditarik, dari sudut pandang, penulis saja, tetapi juga memperhatikan juga dari sudut pandang yang lain, kemudian digabungkan sehingga menjadi satu. Nah, makna yang dirumuskan peneliti dari data harus diuji kebenaran, kecocokan, dan kekokohannya. Sehingga, untuk hasil penelitian ini harus benar-benar kokoh, harus benar-benar kuat, sehingga, hasilnya pun maksimal, gitu. Apa yang menjadi, pertanyaan di rumusan masalah, itu bisa terjawab dan bisa, menjadi perbaikan untuk ke depannya, seperti itu. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan dan yang saya jawab. Terima kasih atas perhatiannya, kemudian mohon maaf apabila saya, ada kesalahan dalam tutur kata maupun berucap. Mohon maaf juga apabila masih banyak kekurangan yang, saya miliki gitu dalam presentasi proposal penelitian ini atau dalam, rancangan penelitian ini. Seperti itu. Terima kasih, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.